Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Nasrul dengan NIM 2230511119. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait program image processing yang telah saya buat. Adapun tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengolahan citra digital yang diampu oleh Ibu Fatia Frazina Zahra. Langsung saja kita ke pembahasan. Oke, jadi mengutip dari artikel jurnal dengan judul Underwater Image Enhancement Based on Histogram Manipulation and Multiscale Fusion, bahwasannya gambar bawah air adalah sumber informasi penting untuk memahami makhluk laut dan ventilasi hidrotermal dasar laut. Tantangan utama dalam pengambilan gambar bawah air adalah kontras yang rendah, distorsi warna, dan tampilan visual yang buruk. Masalah ini disebabkan oleh dispersi dan pembiasan cahaya saat melewati air, yang mengurangi kontras warna. Selain itu, hamburan cahaya dan keberadaan organisme bawah air juga mempengaruhi kualitas citra. Di video kali ini, kita akan mencoba menggunakan beberapa teknik pengolahan citra digital untuk mengatasi masalah tersebut. Langsung saja kita ke program. Oke, jadi di sini kita sudah ada di program. Pertama-tama kita mulai dengan mengimport library yang diperlukan. Kita akan menggunakan OpenCV untuk pengolahan citra dan juga library NumPy untuk manipulasi array. Kemudian ada library Matplotlib yang digunakan untuk menghasilkan gambar. Nantinya kita akan menggunakan Matplotlib ini untuk melakukan plot pada gambar yang telah kita manipulasi. Oke, selanjutnya kita akan membaca gambar. Di sini saya telah memiliki gambar yaitu penyu.jpg. Tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat ada distorsi warna pada gambar penyu ini, sebagaimana umumnya gambar bawah laut. Kita membaca gambar tersebut dengan fungsi cp2mread. Kemudian kita simpan di variabel img. Oke, selanjutnya kita akan mengambil ROY dari gambar yang tadi kita siapkan. ROY ini merupakan singkatan dari Region of Interest. Singkatnya, dengan ROY ini kita akan mengambil bagian tertentu dari gambar yang kita pakai. Adapun di sini 1:500 dan juga 120:590 itu merupakan koordinat dari pixel yang akan kita ambil. Untuk mengetahui pixel ini, kita bisa menggunakan library Matplotlib PLT. Di sini saya akan memberikan contoh. Oke, kita jalankan. Nah, di sini ketika kita mengarahkan kursor di sini, maka di bawah ada koordinat x, y. Nah, kita bisa ambil koordinat tersebut untuk menentukan daerah atau ROY yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini kita bisa mengambil dari sudut kiri atas dan yang kedua sudut kanan bawah. Nantinya hasilnya kita simpan seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan rotasi pada ROY tadi. Rotasi akan saya lakukan dengan sudut atau angle yaitu 90 derajat. Rotasi dilakukan dengan matriks rotasi yang menggunakan fungsi cp2 get rotation matrix 2D. Fungsi ini saya simpan di variabel m atau matrix. Nah, di sini fungsi ini memiliki parameter yaitu titik pusat rotasi, kemudian memanggil angle di sini 90 derajat, kemudian parameter 1 itu berarti gambar yang kita rotasi tidak akan berubah atau ukurannya sama seperti sebelum dirotasi. Kemudian saya membuat variabel ROY rotate yang berisi gambar ROY setelah kita rotasi. Di sini memanggil fungsi cp2 worth affine. cp2 worth affine ini untuk menerapkan transportasi matriks yang ini. Kita panggil gambar yang akan kita rotasi yaitu ROY ini. Kemudian kita panggil matriks rotasi dan juga panggil kolom dan juga baris. Oke, kita lanjut. Nah,
kita masuk ke bagian yang paling menarik. Di sini kita akan melakukan image enhancement atau perbalikan kualitas citra. Nah, di sini tujuannya yaitu kita akan menghilangkan warna biru yang merupakan warna khas dari gambar bawah laut pada gambar yang kita gunakan. Nah, pertama di sini kita akan mencari sebaran warna pada gambar yang kita gunakan dengan fungsi cp2.main. Oke, yang akan mengembalikan rata-rata nilai setiap warna. Di sini format dari gambar yang kita pakai ini gambarnya yaitu ROY rotate atau ROY yang telah kita rotasi tadi, formatnya yaitu masih BGR. Di sini BGR kita masukkan K3. Kemudian rata-rata tersebut kita masukkan pada parameter fungsi dari np.full_like yang akan mengisi seluruh array dengan warna rata-rata tadi. Array yang dimaksud yaitu array pada gambar ROY rotate. Kemudian kita akan mencari warna opposite atau lawan dari warna yang telah kita dapatkan. Di sini diperoleh dengan mengurangkan nilai dari warna 255 yang merupakan nilai maksimum untuk setiap kanal pada warna dalam format 8 bit. Kita kurangi dengan nilai rata-rata tadi sehingga akan menghasilkan nilai yang berisi warna opposite. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi warna dari ROY yang telah dirotasi dan juga warna dari opposite yang asalnya BGR menjadi HSV. HSV sendiri merupakan singkatan dari Hue, Saturation, and Value. Oke, kita simpan untuk nilai ROY di ROY_HSV. Kemudian untuk opposite kita buat pada variabel opposite_HSV. Kemudian masing-masing menggunakan fungsi cp2.cptcolor untuk mengconvert warna. Di sini untuk ROY HSV kita gunakan ROY rotate. Kemudian untuk opposite_HSV kita gunakan opposite. Kemudian kita convert BGR to HSV. Oke. Kemudian kita akan copy informasi dari hue dan juga saturation. Untuk value kita abaikan. Di sini kita hanya akan menggunakan hue dan saturation. Apa yang akan kita copy? Kita akan mengcopy hue dan saturation dari warna opposite itu ke ROY. Nah, dari sini kita dari yang opposite kita copy ke yang ROY HSV. Di sini kita tulis ROY-nya, kemudian untuk opposite-nya itu jadi sama dengan ya. Artinya nilai ini sama dengan ini. Oke. Kemudian setelah kita mengcopy, kemudian kita akan mengconvert atau mengembalikan warna dari gambar kita yang asalnya HSV menjadi BGR. Oke, kita buat variabel baru image2. Kemudian kita convert dengan fungsi cp2.cptcolor. Convert yang ROY-nya. Kemudian HSV to BGR. Nah, kemudian kita akan menyatukan dua warna. Sini idenya yaitu di sini merupakan warna rata-rata yang tadi kita dapatkan. Itu warna biru tua, kemudian warna opposite-nya yaitu warna pink. Nah, idenya tadi kan kita mengambil hue dan saturation dari warna opposite, dari warna ini. Kemudian kita masukkan ke ROY. Sehingga kita mendapatkan image baru yaitu image 2. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan menyampurkan atau menyatukan kedua warna dengan fungsi cp2.addWeight. Nah, yang berisi image 2 yang berisi warna dari ROY yang kita ambil hue dan saturation-nya dari warna opposite. Dari warna sini di image 2 kita akan menggabungkannya dengan ROY rotate.
yang berisi row yang telah kita rotasi. Jadi warnanya yang satu tetap seperti ini, yang satu image 2 itu berisi row rotate yang telah diambil hue dan saturation-nya dari warna opposite. Oke, kemudian kita simpan di variabel blend. Ini akan menyatukan. Nah, di sini kita panggil image 2. Ini untuk value-nya 0,5 ya, karena di sini kita akan melakukan blend sebesar 50% dan juga 50%. Artinya image 2 sebesar 50% dan row rotate atau gambar original kita yaitu senilai 50%. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menerapkan filtering pada hasil gambar yang telah di blend tadi. Di sini saya akan menerapkan sharpening filter. Nah, sharpening filter ini yaitu untuk menonjolkan tepi objek supaya lebih tajam atau lebih jelas. Di sini yang pertama kita buat matrix dengan variabel sharp_kernel. Kemudian kita panggil fungsi nv.array. Di sini matriksnya berukuran 3x3. Di sini nilai pusatnya yaitu 5. Sedangkan nilai negatif 1 di sekitarnya itu untuk mengurangi intensitas pixel di sekelilingnya. Oke. Kemudian di sini kita buat variabel sharpened. Itu berisi fungsi cp2.filter2d. Nah, itu digunakan untuk menerapkan kernel tadi ke gambar. Nah, gambar yang kita gunakan yaitu blend. Kemudian negatif 1 yaitu berisi kedalaman. Kemudian kita panggil kernel yang telah atau matriks yang telah kita buat. Oke, yang terakhir kita akan menampilkan gambar-gambar berdasarkan proses yang telah kita lalui. Yang pertama kita akan menampilkan original image, kemudian row, blend, dan juga filtering. Oke, kita akan menggunakan fungsi matplotlib, yaitu yang pertama untuk plotting. Nah, di sini saya akan nanti menampilkan gambar itu berjejer berbaris dengan 4 kolom, sehingga saya tulis 1,4, artinya 1 baris dan 4 kolom. Kemudian 1 berarti gambar yang akan saya sampaikan pertama yaitu akan mengisi kolom pertama seperti itu. Kemudian plt amshow, kita akan menampilkan apa yang akan kita tampilkan. Yang pertama kita akan menampilkan original image, itu ya yang atas ini dalam variabel img kita panggil. Nah, sebelum kita panggil kita harus mengconvert terlebih dahulu dari yang asalnya BGR menjadi RGB, karena CP2 itu basisnya merupakan BGR, sementara matplotlib itu warnanya RGB, sehingga kita harus mengkonvertnya terlebih dahulu menjadi RGB. Semua kita convert menjadi RGB. Oke. Kemudian untuk title di sini saya membuat original. Kemudian ada plt.xlabel, yaitu untuk menampilkan keterangan di bawah gambar atau labelnya. Oke. Kemudian di sini namanya. Kemudian untuk font size yaitu ukuran dari tulisan ini. Oke, kita lakukan langkah serupa pada row. Sini kita berarti menyimpan di kolom kedua. Oke. Yang terakhir filtering dengan sharpening di kolom keempat. Oke. Kemudian kita plt.show untuk menampilkan gambar-gambar tersebut. Oke, kita akan coba jalankan program ini. Nah, hasilnya seperti ini. Pertama di sini kita bisa lihat di sini hanya ada 1 baris, juga ada 4 kolom. Yang kolom pertama berisi original
gambar, kedua ada ROY, ketiga ada enhancement, dan yang keempat ada filtering. Sini originalnya seperti ini. Ini untuk X label di bawah. Nah, di sini originalnya seperti ini. Kemudian kita lakukan ROY untuk mengambil bagian tertentu. Kemudian kita lakukan rotasi sebesar 90 derajat. Kemudian kita lakukan enhancement atau peningkatan gambar dengan menggunakan blending dari gambar ini dan juga gambar yang mengambil nilai hue dan saturation dari warna opposite. Kemudian kita lakukan filtering dengan menggunakan sharpening. Terlihat ada perbedaan ROY ke enhancement. Itu warna biru itu menjadi hilang. Kemudian enhancement ke filtering. Kita bisa melihat sisi-sisi pada objek atau pada penyu itu lebih tajam. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.